dengan adanya efisiensi ini, ya instansi atau menteri-menteri jangan menambah beban dengan menambah staf sus. Tahun 2025 ini menunjukkan bahwa ada kelemahan atau buruknya penanganan anggaran pada era presiden sebelumnya. Ya, oke lah, efisiensi anggaran atau dianalogikan membuang lemak itu sesuatu yang baik. Karena ya kita tahu lah, kalau misalnya itu lemak artinya berlebihan, itu gampang sekali dibidik menjadi target dari bancakan korupsi. Efisiensi anggaran setengah hati. Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang penghematan anggaran di lingkungan kementerian, lembaga, serta pemerintahan daerah patut diapresiasi. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan belanja negara lebih efektif dan efisien. Dengan restrukturisasi belanja, diharapkan alokasi anggaran lebih proporsional sesuai kebutuhan dan terhindar dari pemborosan yang kerap terjadi dalam pengelolaan dana APBN maupun APBD. Pemerintah menargetkan efisiensi anggaran sebesar 306,7 triliun rupiah dengan rincian 256,1 triliun rupiah dari belanja kementerian dan lembaga atau KL serta 50,6 triliun rupiah dari belanja transfer ke daerah atau TKD. Angka ini cukup besar dan seharusnya bisa dialokasikan kembali untuk program-program prioritas yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Efisiensi anggaran sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal. Anggaran berlebih yang tidak dikelola dengan baik justru dapat menjadi lemak dalam tubuh pemerintahan yang memicu penyakit anggaran. Dan kita tahu, penyakit anggaran yang paling berbahaya adalah korupsi dan penyelewengan dana publik. Dengan kata lain, penghematan harus dilakukan bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar menyasar pos-pos belanja yang berpotensi boros dan tidak produktif. Namun, persoalannya adalah apakah pemerintah benar-benar serius dalam menjalankan efisiensi ini? Sayangnya, beberapa kebijakan justru menunjukkan sikap setengah hati. Salah satu contohnya adalah pelantikan staf khusus baru beberapa waktu lalu yang seolah bertolak belakang dengan semangat penghematan anggaran. Di tengah gembar-gembor efisiensi, justru muncul tambahan belanja untuk pos-pos yang sebenarnya tidak mendesak. Ini menjadi ironi yang menimbulkan tanda tanya besar di masyarakat. Selain itu, efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan secara membabi buta. Penghematan yang menyasar pos pelayanan publik dan birokrasi level bawah justru akan merugikan masyarakat. Jika pemerintah benar-benar serius, efisiensi harus dimulai dari atas, dari pejabat paling tinggi. Fasilitas mewah, tunjangan berlebih, hingga perjalanan dinas yang tidak esensial harus dipangkas. Reformasi anggaran seharusnya lebih menekan pos-pos yang selama ini menjadi sumber pemborosan, bukan malah mengorbankan layanan publik yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Efisiensi juga harus dilakukan secara bijak. Jangan sampai penghematan anggaran justru berdampak buruk pada para pelaku ekonomi, terutama usaha kecil dan menengah atau UKM yang selama ini menggantungkan bisnisnya pada belanja pemerintah. Banyak sektor usaha yang hidup dari pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan, mulai dari penyedia alat tulis kantor hingga kontraktor proyek infrastruktur. Jika penghematan dilakukan secara ekstrim tanpa strategi yang jelas, maka dampaknya bisa merembet pada perlambatan ekonomi dan hilangnya mata pencarian bagi banyak orang. Idealnya, efisiensi anggaran justru menjadi momentum untuk memperbaiki layanan dan fasilitas publik. Jika anggaran belanja dipangkas di satu sisi, maka alokasi untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus ditingkatkan. Jangan sampai efisiensi ini hanya menjadi akrobat angka-angka di atas kertas, sementara praktiknya justru hanya memindahkan lemak dari satu pos ke pos yang lain. Pemerintahan Prabowo Subianto harus memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak menjadi kebijakan setengah hati. Transparansi dalam implementasi penghematan anggaran perlu dikawal dengan ketat, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa langkah ini bukan sekadar wacana,
melainkan benar-benar membawa manfaat bagi negara. Jika tidak, maka impres penghematan anggaran ini hanya akan menjadi dokumen tanpa makna, sementara pemborosan tetap terjadi di balik layar. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Bersama saya jurnalis Lampung Pos, Abdul Ghafur. Saya Sri Agustina. Saya Mustaan Basran. Sebelum kita memulai episode kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel Lampung Pos Update. Membunyikan lonceng agar informasi tetap terkirim kepada Anda. Klik like dan tulis komen di bawah video ini. Oke. Sobat Lampung Pos, episode Bedah Tajuk kali ini kita akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan oleh banyak pihak, banyak yang mengomentari, apalagi kalau bukan soal efisiensi atau penghematan anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Dengan keluarnya Impres nomor 1 tahun 2025 tentang penghematan anggaran di lingkungan kementerian, lembaga, serta di lingkungan pemerintah daerah. Betul. Baik, seperti biasa kita mulai dulu dari mengutip beberapa tokoh terkait dengan tema yang kita bahas kali ini. Kita mulai dari siapa dulu nih? Boleh dari saya. Baik. Ya. Kalau dari Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa efisiensi 306,67 triliun yaitu disebutnya rekonstruksi. Padahal sebenarnya kalau menurut Wakil Ketua Anggaran ya itu Bapak Wahidi Wijanto bahwa sebenarnya ini tidak dihilangkan tapi pos ini pindah untuk program Quick Win Prabowo. Artinya beberapa instansi itu mulai memangkas, tapi untuk program-program unggulan Quick Win Prabowo seperti makan siang gratis, kesehatan, dan pendidikan itu menjadi fokus dari pengalihan anggaran ini. Tetapi Ketua Badan Anggaran ya Pak Abdillah ya itu menyoroti dengan adanya efisiensi ini, ya instansi atau menteri-menteri jangan menambah beban dengan menambah staf sus karena itu biaya lagi. Jadi memang ada staf sus baru nih? Ada 5. Okay. Nah ini kan sebenarnya bertolak belakang. Salah satunya siapa ya? Itu? Menteri Pertahanan ya, tentunya yang sangat kita kenal. Betul. Yang suka nutup pintu ya? Betul. Yang suka nutup pintu itu ya? Betul. Itu ya. Penting nggak sih istilahnya, apalagi dengan situasi yang kondisi APBN kita yang sangat sudah mengalami defisit ya. Iya. Nah ini juga memang harus dicermati secara lebih cermat lagi. Oke, itu dari Mbak Cici, Bang An. Coba ngurus dari kalangan akademisi ya. Yang pertama itu Ubedillah Badrun. Dia salah satu dosen di FISIP UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Ini universitas terkemuka juga nih, walaupun dulu dia FKIP atau keguruan ya. Tapi ternyata sekarang udah jadi UIN, udah universitas. Ini mulai bergerak maju nih Pak. Ubedillah Badrun itu berkata bahwa penghematan anggaran, efisiensi anggaran ini tahun 2025 ini menunjukkan bahwa ada kelemahan atau buruknya penanganan anggaran pada era presiden sebelumnya. Oh, imbas berarti ada imbas. Imbas dari sang mantan. Ini lagi-lagi sang mantan nih. Artinya memang di era sebelumnya itu pengelolaan anggaran ini memang tidak efisien dan tidak baik, tidak efektif ya. Karena mereka menambah hutang, kemudian ada penambahan bansos ya, bansos oke gitu loh. Cuman kan
ada yang bansos politik atau bansos beneran nih kan gitu kan. Ada pandangan orang seperti Intinya itu. adalah ada orang yang makan piringnya kotor dicuci orang oleh pemerintahan saat ini. Betul. Kira-kira seperti itu Bang ya. Oke. Tapi ada lagi ya dari tapi pandangan akademisi sih sebenarnya misalnya Ridwan Falawung dari Makassar, Universitas Makassar itu bahwa penghematan ini benar gitu loh. Kita anggap oke lah penghematan ini benar. Nggak boleh foya-foya lah ya. Putusan pertama yang diambil oleh Presiden pada awal tahun ini itu sudah cukup benar, yaitu efisiensi anggaran kan. Tapi ingat efisiensinya jangan melebar ke hal-hal vital ya, betul. Terutama untuk pembangunan segala macam. Kalau dia pemangkasan staf khusus udah pasti harus jadi dong gitu lah. Jangan justru nambah. Justru mana nambah ya. Malah nambah. Tapi yang jelas jangan sampai kena ke misalnya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang benar-benar menyentuh masyarakat ya. Bukan infrastruktur yang untuk program mercusuar. Seperti yang sekarang dihentikan, diblokir anggarannya itu. Seperti itu, mungkin seperti itu. Oke, kalau saya mengutip pernyataan dari Uda Hasan Nasbi ya. Udah kita satu ini sebagai ketua komunikasi kepresidenan ya. Menyatakan bahwa sebenarnya tujuan dari penghematan anggaran ini kalau yang kita tangkap adalah membuang lemak-lemak di dalam APBN. Berlemak berarti Uda ya. ini pandai sekali dalam bekece membuat analogi. Ciri khas orang awak Jadi membuang lemak-lemak. Jadi kita analogikan APBN ini adalah sosok yang banyak lemak. Betul. Dan itu harus dibuang. Tapi tidak mengurangi otot sehingga tidak mengurangi kinerja pemerintah. Terutama dalam hal pelayanan dan sesuatu yang bersifat penting. Betul. Dan yang saya kutip juga di dalam konferensi persnya ini, memang ada beberapa salah tafsir yang dilakukan di tingkat bawah terhadap efisiensi anggaran. Tapi yang jelas tidak ada pengurangan belanja, termasuk belanja dalam hal ini belanja rutin, gaji pegawai. Jadi tidak ada pengurangan. Walaupun kemarin sempat heboh tuh. Di beberapa memecat tempat memecat honorer, menghentikan gaji ke-13 14. Nah, inilah mungkin yang dianggap sebagai Uda Hasan Nasbi itu sesuatu yang salah tafsir. Tapi intinya ini semangatnya adalah membuang lemak-lemak. Jadi menghemat itu dalam artian membuang lemak-lemak. Kalau anggaran itu nempel di situ, itu jadi lemak. Jadi lemak jadi penyakit. Mungkin filosofinya seperti itulah. Nah, harusnya ini bisa juga disambut ya. Tadi benar kata Banggar ya, Ketua Banggar, bahwa kalau memang mau membuang lemak, jangan nambah lemak dong dengan menambah staf sus. Artinya kan biaya makin banyak dikeluarkan. Betul. Atau jangan memindah lemak. Ya kan percuma. Lemaknya di sini, dipindahin. Ya itu namanya tidak efisien. Apalagi kalau kita melihat ya beberapa ya kayak di Dinas PUPR ya. Dinas PU menyatakan setelah adanya pemangkasan anggaran, walaupun anggaran ini sepertinya akan dilimpahkan ke Winnya Prabowo, anggaran yang akan dihilangkan itu salah satu infrastruktur adalah jembatan gantung, ya kan? Oke, kalau untuk nasional mungkin jembatan gantung nggak terlalu berefek ya. Tapi kalau di Lampung, di pelosok-pelosok yang masyarakatnya memang butuh, yang sekolah harus menyeberang sungai, ya kan? Jembatan gantung itu amat sangat penting. Mungkin nanti ya ini bisa dengan adanya efisiensi kembali lagi ke masing-masing instansi atau kementerian untuk memilah lagi, jangan mentang-mentang ada efisiensi ini dipangkas, laju satu program ini jembatan gantung hilang semua. Sementara masyarakat di pelosok yang membutuhkan jembatan gantung untuk transportasi mereka seperti apa nanti? Nah ini yang perlu juga. Sebenarnya kita bisa analogikan ya. Apa proyek-proyek yang memang
tidak efisien untuk kita anggarkan gitu ya. Salah satunya adalah yang sudah diblokir itu tuh, IKN tuh. Itu jelas tidak efisien kalau kita karena belum urgent juga itu ya. Sudah sangat betul itu. Jadi IKN itu menurut Bang An lemak. Ada satu lagi lemak yang sekarang tidak diakui. PIK. Pagar laut. Itu dari PSN tuh. Iya. Katanya PSN lemak nasional itu lemak itu. Untung sekarang ketahuan. PSN. Itu kan PSN, PIK itu kan PSN. Gitu kan. Nah itu akhirnya bukan cuma dibuang lemaknya, tapi sekarang diusut. Iya, betul. Lemaknya itu ternyata lemaknya mungkin lemak jahat ya. Lemak jahat gitu ya, betul. Makanya sekarang memang ada darinya kan betul kata Uda Hasan Nasbi itu ada salah tafsir. Jadi beberapa kalangan memang di bidang masing-masing itu mereka sudah khawatir kan gitu ya. Misalnya di bidang pendidikan nih, ada pernyataan bahwa akan menaikkan UKT dengan memotong beasiswa gitu. Yeah. Ternyata akhirnya diklarifikasi oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan bahwa tidak ada pemotongan beasiswa dan penaikan UKT. Termasuk gaji guru ya. Termasuk gaji guru kan gitu ya. Kemarin kan terpengaruh katanya kan. Padahal ternyata kemudian tidak ada gaji ke-13, gaji ke-14 juga gitu kan. Itu memang tafsir-tafsir itu yang harus segera dijelaskan oleh pemerintah gitu loh. Ini kabinet ya, kalau tidak ada retreat seperti apa ya kondisinya ya? Sudah ada retreat di Magelang saja masih terlihat ada kesimpang siuran ya. Tapi kalau saya melihat ya oke lah efisiensi anggaran atau dianalogikan membuang lemak itu sesuatu yang baik. Karena ya kita tahu lah kalau misalnya itu lemak artinya berlebihan, itu gampang sekali dibidik menjadi target dari bancakan korupsi, karena itu sebenarnya anggaran yang tidak terlalu dibutuhkan, ya kan? Sehingga kalau dimain-mainin, diutak-atik, diserongkan, diselewengkan, ya tidak terlalu terdeteksi oleh radar lah, kira-kira seperti itu, ya kan? Saya setuju kalau prinsipnya itu adalah membuang lemak, tapi sebenarnya ya kebijakan ini harus sepenuh hati dong, jangan setengah hati. Kalau seperti ini, kalau memindah lemak yang seperti disampaikan oleh Mbak Cici itu sebenarnya kebijakan yang setengah hati. Termasuk ya mengangkat staf sus itu menandakan bahwa ini kebijakan yang setengah hati. Seharusnya kan semangatnya kalau kita efisiensi anggaran ya ditahan dulu lah mengangkat staf khusus ini nggak kapok ya setelah ada status kontroversi penjual es, terus ada kontroversi mobil patwal ya ini angkat lagi staf sus ya kita bukannya underestimate sama Om Ded nih bukan ya, tapi kan karena memang ini suasana kebatinan kita itu adalah sedang membuang lemak, sedang melakukan efisiensi. Nah, sebaiknya ya dilakukan sepenuh hati dong. Nah, salah satu yang sepenuh hati sebenarnya nih, kalau misalnya pemerintahan ini benar-benar ingin membuang lemak, gitu, melakukan efisiensi, ya postur kabinet juga harus lebih ramping. Karena memang dengan kabinet yang besar ini ya sangat memungkinkan tumbuh lemak di mana-mana kan kira-kira seperti itu. Kan gendut nih, ngomong gendut kan banyak lemak artinya. Itu dia. Apalagi memang sudah ada analisis dari beberapa pakar ya seperti dari UI misalnya yang menyatakan dengan adanya kabinet yang besar ini mungkin terbesar dalam sejarah Republik ini dan menjadi kabinet terbesar dibandingkan dengan negara-negara lain, ya ini sangat mungkin sekali. Bahkan angkanya kalau kata akademisi UI itu range-nya bisa sampai 50 sampai 150. Jadi idealnya sebenarnya ya mungkin perlu dipertimbangkan juga nih sama Pak Prabowo supaya kabinet ini tidak berlemak, anggaran tidak berlemak ya kabinet ini mungkin ya dirampingkan. Ya, misalnya gitu kalau range-nya 150 dimulai lah jangan tidak mendadak ya perampingannya itu. Dimulai dengan mencontoh misalnya era Soekarno kabinet 100 menteri. Artinya dibuanglah 50 kan gitu kan. Artinya gitu. Sama juga ya, dalam hal ini efisiensi ini gemuknya bukan kabinet aja siapa ya namanya. Unsur-unsur yang membantu kabinet itu juga seperti stafsus itu. Stafsus itu kan itu dipotong kan gitu. Bukan ditambah ya. Oke lah gitu loh. Om Ded itu menyatakan dalam sebuah rilis ya bahwa dia tidak akan mengambil gajinya. Tapi
staf sus ini bukan hanya masalah gaji, Betul. gitu loh. Dia harus misalnya membuat kegiatan yang tentunya akan menghabiskan anggaran untuk misalnya mengumpulkan kalau di DPRD itu di daerah pemilihannya nih, gitu kan, dapilnya, gitu kan. Itu kan harus dilakukan dia, dan itu memang harus butuh hal yang besar. Itu baru Om Ded ya satu ya. 4 lainnya seperti apa? Kan seperti itu kan. Belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain di kementerian yang lain. Nah, misalnya nanti Yusril, Pak ini Menhan aja bisa, masa saya nggak? Kami nggak bisa, staf sus lagi kan itu. Itu akhirnya mutar-mutar di sana dan kapan kita membangun bangsa ini? Gitu. Tapi sebenarnya gini loh, ini kan kemarin 100 hari kerja Pak Prabowo. Melihat bagaimana kinerja para menterinya, efisien apa enggak, itu kan dilihat. Nah, kita belum lihat gerakannya nih, mana menteri-menteri yang tidak baik gitu ya, yang membuat gaduh. Kemudian juga ini mungkin bisa dari menteri, bisa dilihat juga apakah dari dalam kementerian itu memang gemuk lagi nih, kita bicara gemuk lagi. Nah, itu mungkin Pak Prabowo bisa lebih stressing ke sana, melihat, menata lagi menteri-menterinya. Apakah memang dia membutuhkan sebegitu banyak menteri dalam mendukung programnya, atau lebih efisien sehingga penggunaan APBN lebih ringan juga dan tidak terlalu membebani. Memang ini beban ikut dosa masa lalu. ikut mengambil atau dosa-dosa masa lalu ikut dibebannya oleh Pak Prabowo ya. Betul. Tapi harus juga menyelamatkan ini juga kabinet dia. Iya, betul. Itu yang perlu juga perlu diperhatikan. Mudah-mudahan Pak Prabowo pulang dari Mesir ya ke sini bisa melakukan atau mengambil kebijakan yang lebih baik. Dan sebenarnya yang tidak kalah penting, kita juga harus memperhatikan daerah ya. Karena kan kemampuan setiap daerah itu berbeda-beda. Gitu. Jadi persoalan efisiensi ini juga tidak bisa disamaratakan. Ya kita ambil contoh lah untuk Lampung. Ya kan? Kalau tidak ada impres soal jalan, ya kan, di tahun 2024 lalu ya mungkin tidak ada guyuran anggaran perbaikan jalan di beberapa daerah, Lampung Tengah, di Lampung Selatan gitu kan. 800 miliar ya. 800 miliar loh diguyurkan. Jadi ya ini memang harus jadi pertimbangan-pertimbangan yang harus dilihat juga dalam kalau istilahnya Ibu Sri Mulyani merestrukturisasi anggaran, kira-kira seperti itu. Ada lagi Bang? Tapi memang sudah waktunya ya Presiden Prabowo ini untuk kembali memperhatikan bagaimana langkah-langkah menterinya dalam hal penggunaan anggaran ini. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya itu juga terjadi dengan pemerintahan dia yang 5 tahun ke depan itu. Ini sangat rentan sekali, di mana secara politis orang masih memandang bahwa Presiden Prabowo masih di bawah bayang-bayang mantan. Gitu loh. Jangan sampai apa yang dilakukan mantan terdahulu itu juga dilakukan oleh dia untuk saat ini gitu. Iya betul. Jadi jangan sampai bayang-bayang itu juga harus menanggung dosa-dosanya, hutang-hutangnya. Memang hutang itu harus dibayar ya tetap ya. Tapi jangan sampai mencederai atau rakyat yang harus bisanya menikmati dari APBN ini juga harus terimbas. Jadi memang kembali lagi bahwa efisiensi anggaran itu kita setuju. Betul. Tapi memang untuk hal-hal yang membakar lemak tadi. Tapi untuk hal-hal yang krusial itu harus prioritas, apalagi berhubungan dengan masyarakat atau rakyat ya. Iya. Kalau yang terjadi adalah bukan membakar lemak, tetapi memindahkan lemak ya, ini ya bisa dijadi sebuah sesuatu yang akan berdampak serius juga. Betul. Gitu ya. Ada kabinet yang kere hore, tapi ada kementerian atau lembaga yang kere hore, tapi ada kementerian atau lembaga yang kalau anak zaman sekarang bilang itu ya kabinet kementerian sultan ya kira-kira. Jangan sampai juga terjadi hal yang seperti itu, dan harus dilakukan dengan sepenuh hati, dengan bijak dan cermat, dan yang paling penting adalah jangan sampai
masyarakat, Terindas. rakyat, ASN yang berada di garis depan pelayanan publik itu menjadi korban. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos, demikian podcast Bedah Tajuk kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti kami hingga sejauh ini. Sampai jumpa dalam program podcast Bedah Tajuk di tema-tema lainnya.